Hai, balik lagi di episode ke-10. Mariam mengamuk saat melihat Lail masuk ke kamar mereka. Kamu pergi kemana? Mariam melotot, suaranya melengking nyaring. Aku mencarimu setelah selesai acara, dan kamu pergi begitu saja menghilang. Lail menyeringai, menatap Mariam dengan wajah tanpa dosa. Aku mau mandi, Mariam. Lihat, sudah hampir 24 jam aku tidak mandi. Nanti rambutku kutuan. Lail mengambil handuk dan peralatan mandi. Jangan pergi, Lail. Kamu harus menjawab pertanyaanku dulu. Mariam jengkel. Tadi siang, saat semua relawan berkemas meninggalkan pusat latihan, dia ditinggal sendirian, bingung mencari Lail. Belum lagi harus membereskan barang-barang Lail, menggendong 2 ransel besar berisi pakaian dan pakaian Lail. Dia hampir ditinggal bus yang mengantar relawan ke tempat tinggal masing-masing. Lail sudah melangkah keluar kamar, meninggalkan Mariam. Kamu pergi dengan anak laki-laki yang memakai sepeda merah itu kan? Yang membuatmu dulu hujan-hujanan? Ayo mengaku. Lail berjalan santai di lorong lantai 2, tidak menjawab. Mariam berseru jengkel, Lail, kamu kemana saja tadi? Tapi hanya itu yang Mariam lakukan. Dia teman yang baik. Beberapa jam lagi dia juga sudah lupa dengan kesalnya. Sudah asyik membaca buku. Meski penasaran, Mariam tidak pernah mendesak Lail bercerita tentang siapa anak laki-laki dengan sepeda merah itu. Sejauh ini hanya Ibu Suri yang tahu rahasia kecil Lail. Besoknya, Lail mengantar Esok ke stasiun kereta cepat sambil membawa ransel besar. Di sana sudah ada istri wali kota dan Claudia. Mereka menyapa Lail dengan hangat, bertanya apa kabar. Bertanya soal seragam relawan yang dia kenakan itu pertanyaan yang mudah dijawab. Yang sulit, Lail sedikit kikuk saat ditanya kenapa tidak pernah mengunjungi rumah mereka. Kesibukan latihan relawan menjadi alasan Lail. 10 menit berlalu, penumpang harus naik ke atas kapsul kereta. Esok memperbaiki posisi topi birunya, berpamitan melangkah masuk ke dalam kapsul. 30 detik kemudian, kapsul kereta sudah melesat cepat meninggalkan stasiun. Kamu ingin pulang bersama kami, Lail? Istri wali kota menawarkan. Lail menggeleng. Aku harus segera berkumpul di meeting point, Bu. Stasiun Peron 7. Pagi ini kami berangkat di sektor 4, penugasan pertama dari organisasi. Oh, itu bagus sekali. Istri wali kota menepuk-nepuk lengan Lail dengan bangga. Selamat bertugas, Lail. Claudia tersenyum. Mereka berpisah. Lail berlari-lari kecil menuju peron 7. Di sana sudah menunggu puluhan relawan, termasuk Mariam yang menatapnya penuh selidik. Tapi Mariam tidak bertanya kemana saja Lail 30 menit terakhir menghilang. Beberapa relawan senior memeriksa kelengkapan, memastikan semua peralatan telah dibawa. Lantas berseru dengan pengeras suara, menyuruh semua naik ke atas kapsul kereta. Mereka akan naik kereta cepat ke kota terdekat sektor 4 tersebut. Lail duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar. Ini pertama kalinya dia keluar kota setelah bencana gempa bumi. Dulu waktu masih kecil, Lail sering diajak ayahnya mengunjungi kerabat di kota lain, juga menjenguk kakek dan neneknya di pedesaan. Itu perjalanan yang menyenangkan. Menatap hamparan sawah, burung-burung terbang di atas padi menguning. Sekarang semuanya berubah. Pertanian tropis tidak lagi cocok, digantikan dengan tanaman gandum. Setidaknya ilmu pengetahuan pertanian maju pesat. Alat-alat berat dengan teknologi terkini membantu meningkatkan produktivitas lahan. Lail terus menatap keluar jendela. Kereta cepat melintasi kota-kota tidak berpenghuni dengan puing bangunan. Kota-kota itu ditinggalkan penghuninya sejak bencana gempa bumi. Mereka pindah ke kota lain yang lebih baik. Saat mereka cepat menyentuh pesisir pantai, pemandangan semakin mengenaskan. Sisa-sisa kehancuran akibat gelombang tsunami terlihat jelas. Beberapa kapal kontainer besar teronggok bisu di kota mati. Radius 20 km dari pantai tidak ada kehidupan, tersisa saat kejadian 3 tahun lalu. Lail menghembuskan nafas perlahan di balik jendela kereta. Mereka tiba di stasiun tujuan pukul 4 sore. Mereka pindah menumpang truk militer, langsung menuju lokasi penugasan. 6 jam perjalanan, turun dari truk militer, mereka berkumpul di tenda komando. Tanpa sempat beristirahat, semua dilakukan dengan taktis dan efisien. Salah satu relawan senior yang sudah bertugas 6 bulan terakhir di sektor 4 memimpin briefing. Situasi kota yang mereka tuju tidak terlalu buruk, kategori menengah.
Tenda-tenda di pengungsian masih beroperasi di sana karena proses pemulihan pasca bencana berjalan lambat akibat kurangnya tenaga, peralatan, dan sumber daya lainnya. Di tempat itulah Lail dan Maria menghabiskan 2 minggu sisa libur panjang. Mereka berdua ditugaskan di bagian medis, membantu dokter dan perawat di rumah sakit darurat. Lail melewati hari-harinya dengan semangat, bangun pagi, bekerja, tanpa henti, baru kembali ke tenda relawan setelah pukul 8 malam. Terkapar, kelelahan di atas kasur tipis, tanpa sempat mandi dan besok paginya bangun lalu kembali bahu-membahu membantu penduduk. Meski fisiknya remuk karena lelah, Lail menyukai kesibukannya. Itu membuatnya berhenti memikirkan banyak hal. Aktivitas organisasi relawan menjadi penyembuh dari kenangan kehilangan ayah dan ibunya. Lail membalas kejamnya takdir dengan membantu orang lain, mengobati kesedihan dengan berbuat baik. Kesibukannya juga mampu mengusir kerinduannya kepada esok. Saat itu usia Lail hampir 17 dan dia belum mengerti perasaannya dengan utuh. Baru beberapa tahun lagi dia mulai paham. Penugasan pertama di sektor 4 berjalan lancar. Lail dan Maryam kembali ke kota sehari sebelum libur panjang berakhir. Wajah-wajah lelah yang tetap riang memenuhi kapsul kereta. Aku mungkin butuh tidur 24 jam penuh setiba di panti. Maryam bergurau, mengusap rambut keribunya yang mulai panjang mengembang. Lail tertawa. Jika Maryam yang fisiknya paling kuat merasa lelah, apalagi yang lain? Kamu tidak tertawa melihat rambutku, Lail? Maryam melotot. Lail menepuk dahi. Siapa pula yang menertawakan rambut ribomu, Maryam? Mereka tiba di panti sosial menjelang gelap. Panti itu terlihat ramai, hampir semua penghuninya telah kembali dari aktivitas liburan panjang. Setelah membereskan barang bawaan, mandi, makan malam, berkumpul di ruang bersama sebentar, menyapa penghuni panti yang lama tidak bertemu, Lail akhirnya bisa berbaring nyaman di ranjangnya. Dia rindu kamarnya, rindu tempat tidur bertingkat. Di ranjang bawah, Maryam asik membaca buku. Apakah kamu sudah memikirkan akan kuliah atau tidak, Maryam? Lail bertanya, kepalanya melongok ke bawah. Entahlah, Maryam menjawab pendek, terus membaca. Tahun depan kita lulus, aku tahu. Kita mungkin sudah harus serius sekolah. Maryam meletakkan bukunya, menatap Lail di atasnya. Aku sudah serius sekolah selama ini. Kalau tidak serius, aku sudah berhenti dari kelas membosankan itu. Lail tersenyum lebar. Maryam sama dengannya, juga selalu bilang bahwa sekolah membosankan. Bukan itu maksudku, kita sudah harus serius memikirkan mau jadi apa, Maryam. Kamu bicara soal cita-cita. Kepala Lail yang melongok mengangguk. Oke, cita-citaku adalah menjadi relawan, dan aku sudah menggapainya. Percakapan selesai. Maryam kembali mengambil bukunya, hendak melanjutkan membaca. Lail menipuknya dengan bantal. Tetapi percakapan tanpa kesimpulan itu selalu memiliki kesimpulan. Selalu begitu cara Lail dan Maryam menyelesaikan masalah. Meski awalnya bergurau, mereka selalu memikirkan kalimat teman sekamarnya. Sudah saatnya mereka serius sekolah. Aku belum tahu mau jadi apa, Lail. Kamu sudah tahu? Maryam bergumam di percakapan berikutnya. Seminggu kemudian, mereka sudah kembali masuk sekolah. Lail menggeleng. Oke, sebelum kita tahu, setidaknya kita bisa belajar sungguh-sungguh. Lail mengangguk sepakat. Mereka mulai belajar serius, mengurangi waktu bermain-main, termasuk mengurangi menjeli penghuni panti lainnya. Malam-malam dihabiskan untuk latihan soal, membaca buku pelajaran. Lail bisa merasakan bagaimana seriusnya persiapan esok dulu saat hendak masuk ke universitas terbaik. Sepulang dari sektor 4, 3 bulan kemudian, pelatihan relawan diteruskan ke tingkat lanjutan. Mereka kembali sibuk setiap pulang sekolah. Topik latihan semakin detail, dan mereka harus memilih spesialisasi. Lail dan Maryam memilih menjadi relawan medis. Pilihan itu membawa mereka akhirnya dapat menentukan dengan baik akan melanjutkan sekolah di mana. Aku sepertinya sudah tahu mau menjadi apa, Lail, Maryam berkata. Bus kota rute 7 yang mereka tumpangi lenggang. Sudah pukul 9 malam, tidak banyak lagi penduduk yang berpergian. Suhu udara menyentuh 5 derajat Celcius. Jadwal latihan harian mereka baru saja berakhir 15 menit lalu. Perawat, bukan? Bagaimana kamu tahu? Maryam menatapnya. Lail nyengir lebar. Itu mudah ditebak. Maryam terlihat kesal. Seharusnya kamu tidak merusak percakapan. Seharusnya kamu bertanya balik. Oh ya, kamu mau jadi apa, Maryam? Dan aku akan menjawabnya dengan yakin, perawat. Begitu. Lail tertawa kecil, kembali menatap keluar jendela. Bus kota sedang menaiki tanjakan, tepat dulu esok menyusulnya dengan sepeda. Apa kabar esok?
Bagaimana dengan proyek mesinnya? Minggu-minggu ini entah apa penyebabnya, Lail ingin sekali menghubungi esok, meneleponnya, tapi dia selalu batal melakukannya. Lail tidak pernah berani. Bagaimana denganmu, Lail? Mariam bertanya. Bagaimana apa? Lail menoleh. Astaga, kamu bahkan melamun saat sedang bicara denganku. Aku tidak melamun, aku hanya menatap keluar jendela. Maria menepuk dahi tidak percaya. Omong-omong, kamu ingin menjadi apa? Perawat, Lail menjawab singkat. Lengang sejenak. Dua sahabat baik itu tertawa bersama-sama. Mereka tiba di panti sosial setengah jam kemudian. Mereka turun dari bus kota rute 7. Merapatkan jaket, udara terasa dingin. Mereka berjalan bersisian menuju lantai 2. Menaiki anak tangga, langkah mereka terhenti di ruang bersama. Ada banyak anak yang sedang menonton televisi. Ada apa? Mariam bertanya kepada kerumunan. Lail menatap layar televisi. Dia segera tahu apa yang sedang ditonton teman-temannya. Breaking news. Koalisasi negara-negara subtropis secara resmi menerbangkan 8 pesawat ulang-alik ke angkasa, melepas antigas sulfur dioksida di lapisan stratosfer. Malam itu bencana baru telah datang, tidak seperti gunung meletus yang akibatnya langsung terlihat. Kali ini rantai akibatnya panjang dan tidak terlihat solusinya. Ruangan kubus 4x4 meter berwarna putih itu kembali lengang. Elijah terdiam. Sejak tadi dia terus menebak-nebak kemana arah cerita pasien di atas sofa hijau. Selama ini, pasien yang dia tangani memutuskan melakukan terapi hanya karena tidak tahan lagi menghadapi banyak masalah, kehilangan harapan, ingin melupakan kejadian yang menyakitkan, trauma, dan depresi. Hanya itu, ceritanya juga dalam ruang lingkup terbatas seperti masalah keluarga, tempat kerja, atau kegagalan sekolah. Tapi gadis usia 21 tahun di hadapannya punya cerita yang sangat berbeda. Cerita gadis ini justru berpusat pada masalah dunia sejak gempa bumi terjadi. Semua orang tahu breaking news 6 tahun lalu itu, tahun 2044. Elijah juga menontonnya bersama-sama para medis lain di rumah sakit. Dia menatap pembawa acara yang memberitahukan bahwa tanpa mengindahkan suara-suara keberatan dari negara tropis, intervensi atas lapisan stratosfer telah dilakukan. Elijah ingat sekali kejadian itu. Teman-temannya berkerumun. 1-2 mengeluhkan keputusan sepihak, berseru marah. 1-2 menonton tanpa reaksi. Lebih banyak yang tidak peduli, menganggap itu bukan masalah serius. Apa hubungan cerita gadis ini dengan pusaran isu dunia tersebut? Elijah memperhatikan layar tablet setipis kertas HVS di tangannya. Peta saraf 4 dimensi pasiennya baru separuh terbentuk. Warna-warni biru, merah, dan kuning saling menyambung. Satu warna merah muncul terang sekali. Memori atas peluncuran 8 pesawat ulang-alik itu berarti menyakitkan bagi pasiennya. Mereka seharusnya tidak pernah melakukan itu. Gadis di atas sofa hijau berkata serak. Aku setuju soal itu. Elijah mengangguk. Kamu mau minum? Gadis di sofa mengangguk. Elijah mengetuk sudut kanan layar tablet. Lubang kecil terbuka di lantai pualam. Sebuah belalai robot muncul membawa sebuah gelas, diletakkan di atas meja pipih. Ujung belalai robot berubah bentuk menjadi keran, mengeluarkan air bening, mengisi gelas hingga 2/3 penuh. Silahkan, Lail, Elijah menawarkan. Gadis di atas sofa menghabiskan isi gelas sekali minum, 1 menit lenggang. Lantas apa yang terjadi setelah itu, Lail? Elijah bertanya. Apa yang terjadi setelah itu? Semua orang di dunia tahu apa yang akan terjadi setelah peluncuran 8 pesawat ulang-alik. Tapi bukan itu maksud pertanyaan Elijah, melainkan apa yang terjadi pada pasiennya, sehingga membuat dia memutuskan melakukan terapi di ruangan medis dengan teknologi mutakhir. Apa kaitannya pasien dengan semua itu? Lail dan Maria menerima penugasan kedua dari organisasi relawan saat liburan antar semester. Tidak lama, hanya 6 hari. Mereka dikirim ke salah satu daerah kategori sektor 2. Tapi meski singkat, itu 6 hari yang mengagumkan. Mereka berdua benar-benar menemukan definisi seorang relawan. Siap berkorban demi kepentingan orang lain, siap mengutamakan keselamatan orang banyak. Tempat itu jauh lebih buruk dibanding penugasan pertama mereka. Area itu terisolasi di lembah pegunungan, terletak di aliran sungai besar. Ada 2 kota kembar dengan penduduk belasan ribu di sana. Satu kota terletak di hulu sungai, di dekat bendungan irigasi.
Satu kota berikutnya di bagian hilir, terpisah 50 km. Setiap kota memiliki satu lokasi pengungsian, nyaris seluruh penduduk tinggal di tenda pengungsian. Bangunan kota hanya tersisa 10%, sisanya reruntuhan, jalanan masih hancur tanpa perbaikan 3 tahun terakhir sejak gempa bumi. Pemerintah kota sudah menyerah, mereka tidak punya anggaran, tidak punya tenaga, hanya mengandalkan bantuan dari luar. Sebagian besar penduduk yang lebih beruntung memiliki tabungan atau kerabat, pindah ke kota lain. Sisanya yang tidak memiliki harta benda bertahan hidup di pengungsian. Anak-anak yatim piatu, orang tua jompo, penyandang cacat, mereka sangat tergantung bantuan relawan. Bersama Lail dan Maryam ada 12 truk militer yang berangkat membawa barang kebutuhan pokok, pakaian, peralatan medis, dan obat-obatan. 6 truk berhenti di kota hilir sungai. 6 truk berikutnya meneruskan perjalanan menuju kota di hulu sungai. Lail dan Maryam bersama separuh relawan ditempatkan di kota hulu sungai. Jalanan berhubung dua kota itu buruk. Aspal telah lama terkelupas digantikan tanah liat yang jika hujan turun menjadi kubangan lumpur yang bisa merendam separuh badan truk. Penumpang terbanting-banting di dalam truk militer yang terus melaju menaklukkan jalan. Mereka tiba di tenda komando pukul 10 malam. Mereka langsung menerima briefing dan pembagian tugas dari komando tenda pengungsian, baru bisa beristirahat 1 jam kemudian. Lail langsung terkapar di atas kasur tipis tidur. Maryam ikut tidur. Mereka lelah, besok daftar pekerjaan telah menunggu. Rasa-rasanya baru sebentar Lail tidur saat dia sudah dibangunkan Maryam. Hari pertama mereka di lokasi pengungsian telah dimulai. Lail beranjak bangun, memujuk matanya membuka penuh. Ini sudah menjadi resikonya sebagai relawan. Mereka bersiap-siap berangkat ke rumah sakit darurat, mengenakan seragam orange. Saat membuka tutup tenda, pemandangan menakjubkan langsung menyambut mereka. Lail mendongak berputar. Tadi malam saat pertama kali sampai, mereka tidak bisa melihat apapun selain gelap. Pagi ini pegunungan hijau dan lembah luas terhampar terlihat jelas. Kabut tipis mengambang di atas hijau pucuk pepohonan, seperti ada yang melukisnya. Burung-burung berterbangan, juga beberapa hewan liar yang mendatangi tenda pengungsian mencari sisa makanan. Maryam ikut menatap sekitar. Sebuah bendungan besar terlihat tidak jauh dari kota. Tingginya hampir 40 meter dengan lebar 400 meter. Bendungan itu dulu digunakan sebagai irigasi persawahan seluruh lembah, mengairi puluhan ribu hektar. Dengan perubahan iklim dunia, penduduk tidak bisa menanam padi, berusaha menanam kentang yang lebih banyak gagalnya. Sepanjang hari, Lail dan Maryam terbenam di rumah sakit darurat. Hanya ada 1 dokter dan 4 perawat di rumah sakit itu. Sisanya pindah ke kota lain. Peralatan medis terbatas. Obat-obatan hanya datang setiap kali ada tim relawan yang tiba. Kondisi rumah sakit mengenaskan. Mereka harus mengurus banyak pasien, terutama anak-anak dan orang tua. Pukul 8 malam, Lail dan Maryam baru kembali ke tenda mereka. Mereka tidak sempat mandi, langsung merebahkan diri di atas kasur tipis. Segera jatuh tertidur. Itu siklus yang sama seperti penugasan sebelumnya setiap hari, yang baru berakhir saat masa penugasan mereka berakhir. Kurang tidur, tidak mandi berhari-hari, kelelahan adalah tantangan bagi relawan. Tetapi situasi berubah serius saat hari ketiga. Sejak pagi, hujan turun membungkus kota. Suhu menyentuh 5 derajat Celcius. Hujan semakin deras menjelang petang dan berubah menjadi badai ketika malam datang. Angin kencang membuat tenda bergoyang. Saat relawan sedang berkumpul di tenda komando, melakukan briefing kemajuan penugasan mereka, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh dari atas. Itu dari bendungan irigasi. Komandan tenda pengungsian segera mengirim 2 relawan pergi ke bendungan besar untuk memeriksa. Salah satunya memiliki pengetahuan konstruksi sipil. 2 relawan kembali 1 jam kemudian membawa kabar buruk. Bendungan itu retak. Ada sisi yang runtuh di dindingnya. Hanya soal waktu bendungan itu jebol. Tenda komando senyap, ketegangan menyeruak. Berapa jam bendungan itu bisa bertahan? Paling lama 10 jam, kata relawan yang memeriksa mengkonfirmasi. Kita harus melakukan evakuasi penduduk. Mereka harus pindah ke daratan tinggi. Jika bendungan itu jebol, seluruh kota akan disapu air bah. Ujar salah satu relawan senior memberikan pendapat.
Komandan tenda pengungsian mengangguk. 10 jam waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi. Tapi itu bukan masalah besarnya, melainkan bagaimana dengan kota di hilir sungai. Jaraknya 50 km. Tidak ada kendaraan yang bisa pergi ke sana. Jalan telah berubah menjadi kubangan lumpur. Jangankan truk, motor lintas alam pun kesulitan melaju. Jaringan komunikasi juga terputus total sejak badai turun. Telepon satelit tidak berfungsi dan butuh 12 jam untuk pulih setiap hujan badai. Mereka juga tidak bisa mengirim perahu melintasi sungai besar yang sedang bergelora. Kita harus segera memperingatkan kota di hilir sungai, Komandan. Jika bendungan itu jebol, hanya butuh waktu 2 jam air bah tiba di sana. Tapi bagaimana melakukannya? Komandan tenda pengungsian menatap seluruh tenda. Hening, menyiksakan suara hujan deras. Guntur dan petir bersahut-sahutan. Kami yang akan ke sana, memberikan peringatan. Maryam berkata mantap. Semua orang menatap Maryam. Bagaimana kamu akan tiba di sana? Komandan bertanya. Berlari secepat mungkin. Kali ini Lail yang menjawab. Tenda lengang. Aku tahu kalian berdua adalah pemegang rekor tercepat tes rintang alam. Komandan tenda pengungsian menatap Maryam dan Lail bergantian. Tapi berlari 50 km di tengah hujan badai di lembah terisolasi adalah gila. Aku tidak akan mengotorisasi tindakan nekat seperti itu. Iya, itu memang gila, Maria menjawab gagah. Hanya cara gila itu yang tersisa sekarang. Atau kita akan membiarkan ribuan penduduk kota di hilir sungai disapu air bah, bahkan sebelum mereka sempat menyadari apa yang telah menghantam mereka. Komandan tenda pengungsian mengusap wajah. Situasi ini pelik. Aku tidak akan mengirim kalian mempertaruhkan nyawa di luar sana. Beberapa relawan senior terlihat berdiskusi, berbisik-bisik. Biarkan mereka mencobanya. Hanya itu satu-satunya harapan. Salah satu dari mereka memberikan pendapat kepada komandan, yang lain mengangguk setuju. Waktu mereka semakin sempit. Selain memutuskan bagaimana mengirim peringatan ke kota di hilir sungai secepatnya, mereka juga harus segera memulai mengevakuasi penduduk kota di hulu sungai. Komandan terlihat menghela nafas berat. Baik, berikan Lail dan Maryam peralatan terbaik yang dimiliki tenda pengungsian. Sepatu terbaik, pakaian terbaik, segera. Maryam mengepalkan tinjunya. Yes, idenya disetujui. Aku mungkin akan menyesal telah mengizinkan kalian melakukannya. Komandan melepas Lail dan Maryam 15 menit kemudian. Tapi aku akan lebih menyesal jika penduduk kota di hilir sungai disapu air bah tanpa peringatan. Larilah secepat mungkin yang bisa kalian lakukan. Buat seluruh organisasi relawan bangga atas tindakan kalian. Persis kalimat itu tiba di ujungnya, Lail dan Maryam sudah berlari secepat mereka bisa, meninggalkan tenda komando. Dilepas teriakan-teriakan semangat dari relawan dari belakang. Oke, sampai situ aja episode 10. See you di episode berikutnya. Bye!